Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heri Iqbal di channel YouTube Heri Iqbal. Pada kesempatan malam ini kita akan mengenalkan sebuah tema, yaitu Build Node-RED Industrial IoT Gateway, atau kita membangun sebuah aplikasi dengan Node-RED untuk menjadi Industrial IoT Gateway. Untuk itu, device-device yang bisa dilakukan, salah satunya adalah Raspberry Pi. Mungkin kalau kita ada Raspberry Pi, ini bisa diinstalin Node-RED ya. Lalu kita buat sebuah aplikasi untuk yang berfungsi sebagai Industrial IoT Gateway. Nah, apa tujuan daripada Industrial IoT Gateway itu? Kurang lebihnya sebenarnya ada 4. Pertama, sebagai remote monitoring. Yang kedua, sebagai preventive maintenance. Ketiga, sebagai production optimization. Dan yang keempat, sebagai building automation. Jadi, dengan adanya Industrial IoT Gateway ini, tujuannya itu tadi. Yang paling utama adalah kita bisa memantau bagaimana perangkat-perangkat yang ada di floor lewat remote, mungkin lewat head office atau mobile. Juga untuk keperluan database ya, karena database, jadi data yang diupload ke cloud pasti database, sehingga dengan database ada, berarti kita bisa melakukan preventive maintenance, bisa melakukan optimasi produksi dan sebagainya. Jadi itulah kenapa penting juga ya kita memiliki sebuah Industrial IoT Gateway. Memang di pasaran banyak contoh-contoh atau perangkat yang mungkin bisa digunakan. Untuk yang kelas Linux mungkin bisa pakai ini ya, atau yang pakai Windows juga ada. Jadi semuanya tujuannya sama, yaitu kita punya device, lalu lewat Node-RED dipublish ke HANET IoT server yang ada di cloud di Microsoft Azure misalnya. Pertanyaannya, kenapa harus HANET IoT server sih? Kenapa enggak yang lain? Ya memang banyak ya produk-produk yang cloud based, saya nggak bisa sebutin satu-satu lah ya. Tapi kelebihan daripada HANET IoT server ini, itu bisa push Modbus. Artinya kalau kita punya jalankan aplikasi HANET IoT server di cloud ini, maka si Node-RED itu bisa langsung mempush data-data yang dari Modbus atau OPC langsung ke Modbus. Memang kalau kita ngomong protokol untuk gateway, ya IoT gateway ya, ada yang kebanyakan kita MQTT. Mungkin kemarin kita sudah jelaskan sebelumnya, kita menggunakan HANET MQTT Data Hub untuk publish data ke cloud supaya kita bisa melakukan remote monitoring. Nah, yang saat ini kita bahasnya lewat Node-RED. Untuk itu, Node-RED itu memiliki yang namanya palette dan node. Nah, untuk kebutuhan aplikasi Industrial IoT Gateway ini, kita hanya butuh 5 palet ya. Ini paletnya namanya ya. Apa node nih? Oh, ini node nih. 5 node. Jadi kalau yang di dalam grup common ini namanya palet. Nah, di dalam palet itu ada nodes. Nah, untuk itu node yang digunakan oleh kita antara lain jack, gunanya untuk ini kayak timer gitu ya. Jadi dia sebagai trigger untuk mengeksekusi sebuah perintah. Yang kedua, kita perlu node function, yaitu semacam JavaScript program yang untuk mengolah informasi ini ya.
Ketiga, Modbus. Ini Modbusnya ada dua ya. Yang Modbus Flex Getter. Ini Modbus Flex Getter itu untuk read. Jadi untuk FC3, FC1, function code 1 atau function code 3, kita menggunakan Modbus Flex Getter. Lalu untuk write ke HNet IoT servernya kita menggunakan nodes Modbus Flex Write. Nah, dua node yang ada ini ada di dalam palet Modbus. Sedangkan yang untuk OPC kita menggunakan OPC UA client. Jadi hanya segini, hanya 5 aja yang kita butuhkan untuk mengembangkan sebuah industrial IoT gateway. Nah, pertama-tama kita memang harus membuat komunikasi dulu. Biasanya kalau kita device ini terhubung dengan serial, untuk itu makanya kita harus membangun komunikasi di sini. Kita bikin namanya, tipe Modbusnya apa, lalu adanya di COM berapa, tipenya RTU, baud rate dan sebagainya. Sedangkan yang untuk cloud berarti Modbus juga ya, tapi dia jenisnya TCP/IP. Kita punya host IP addressnya Microsoft Azure di mana, lalu kita akan simpan di unit ID berapa. Selain Modbus, kita juga menggunakan OPC ya. Jadi ini contoh juga ada OPC, di mana kita setting juga endpointnya gimana, security policy-nya gimana, dan security mode-nya gimana. Nah, untuk yang OPC saya menggunakan simulator POSIX OPC UA. Sedangkan untuk yang Modbus simulator saya menggunakan HNet Modbus Simulator. Khusus untuk yang OPC UA itu memang agak berat ya, karena memang data yang dibaca, karena kan kita planningnya mau kirim ke Modbus semua ya. Jadi dari data yang ada ini semua diposting ke Modbus yang ada di sini. Berarti mau tidak mau data yang dari OPC UA ini namespace ya, itu harus di-change ke integer, dipecah jadi 2 integer supaya bisa dikirim ke Modbus paket. Setelah itu baru kita bikin flow. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Kita menyediakan interval waktu 1 detik sekali kita lakukan request. Nah, karena untuk ini kita request ke digital discrete input atau FC1. Yang kedua kita request holding register. Lalu kita gunakan untuk write. Jadi pooling post. Jadi setelah hasilnya langsung di post ke HNet IoT server. Sedangkan yang proses juga sama, yang OPC UA, jadi namespace-nya kita siapin, lalu masuk ke sini. Nah, ini ya harus di-conversion supaya karena kita kirimnya kan ke Modbus. Sedangkan Modbus itu array integer. Berarti karena datanya float, berarti kita harus pecah float itu menjadi integer 2. Lalu baru di-casting ke HNet IoT server. Kalau lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dengan program yang Modbus ini yang itunya dulu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat aplikasi yang ada di sini, pertama-tama kita ada interval. Jadi gunanya inject function ini adalah untuk melakukan posting request. Jadi dia memerintahkan jalankan ini. Apa ini? Nah, untuk yang ini, untuk masih node yang flex getter node ini, dia itu eksekusinya menggunakan seperti ini. Jadi kita bikin payload. Value-nya kalau read berarti 0 aja. Nah, ini jenisnya nih, FC1, unit ID 1, address 0, quantity 3. Jadi artinya kita akan memerintahkan membuat sebuah block request Modbus ke holding ke discrete input ya di unit ID 1.
address mulai dari 0 sebanyak 3 address. Jadi nanti jawabannya 0, 1, 2 ya. Sedangkan yang kedua kita meminta holding register dimulai dari address 0 sebanyak 28. Jadi 0, 1, 2, 3, 6. Jadi totalnya itu 0 sampai 27 ya addressnya. Dan itu kuantitinya 28. Nah, data ini langsung diposting ke sini. Jadi sini. Nah, ini yang tadi saya bilang kita harus bikin komunikasi dulu ya. Di sini serial dan sebagainya. Atau simulator, lalu kita bikin. Nah, ini sebagai jadi function ini, tulisan ini akan digunakan untuk ke sini. Hasilnya ini akan digunakan lagi menjadi FC15. Jadi kalau tadi FC1 untuk membaca, maka kalau untuk menulis ke HANET IoT server yang ada di cloud, kita menggunakan FC15. Yang lainnya nggak berubah, tapi datanya berasal dari yang message pilot, hasil daripada polling ini. Demikian juga yang holding register ya, sama, dia 16. Jadi kita menggunakan function code 16 untuk mewrite hasil daripada data yang diterima oleh Node-RED. Nah, itu kemudian ditulis ke HANET IoT server. Jadi sangat cepat lah ya. Jadi kalau dia baca langsung dapat, langsung kirim. Baca, request, respon, langsung posting ke HANET IoT server. Tanpa proses konversi macam-macam. Jadi untuk build IoT Gateway dengan menggunakan Modbus ala HANET IoT server ini sangat cepat ya. Jadi tidak ada proses. Kalau kita bandingin dengan yang kemarin, yang waktu kita publish ke PubSub, ke Solarcy, itu kan berarti kita bikin MQTT. MQTT itu ada topik, ya kan, value, topik, value kan seperti itu. Kalau ala Modbus tuh enggak. Jadi dia langsung baca read, request ya, request ke device-nya, lalu hasilnya langsung terusin lagi, tapi ganti FC. Yang kalau untuk yang di straight input dia FC15, kalau yang holding register FC-nya 16. Jadi langsung tulis ke HANET IoT server. Nah, kalau yang untuk proses OPC UA, artinya kita pertama-tama ya memang harus siapin dulu namespace-nya nih ya. Namespace 5 S counter 1 data type ini kayaknya udah menjadi standar kalau misalnya kita mau minta data ke OPC ya. Kita ada berapa? Ada 6, 1, 2, 3, 7 ya. Ada yang random 1, ada yang sinoid, ada yang square one, ada yang sawtooth. Yang pasti datanya tidak ada yang integer nih. Datanya semua double. Sehingga penulisan di HANET IoT servernya harus menggunakan 2 register. Kalau yang ini kan 1 register ya. Kalau ini kan kita request 28 address di lokal Modbus ini, lalu hasilnya langsung dikirim. Perkara nanti mau dijadikan float itu urusan server. Tapi kalau yang OPC ini datanya sudah jadi. Nah, untuk itu bagaimana nih kita ngirim ke Modbus-nya gitu. Padahal Modbus itu 1 address itu 16 bit integer. Nah, untuk sebelum ke situ kita lihat bahwa sangat gampang sekali ya, kita tinggal tentukan endpoint-nya seperti ini ya. Kita tinggal masukin alamat daripada OPC UA. Servernya kalau ada security ya kita bisa masukin. Nah, di sini modelnya subscribe. Jadi subscribe itu artinya kita minta data, nanti dia kalau ada di sini dia ada interval. Jadi setiap 1 menit, 1 detik
maka data yang dipunyain di OPCUA itu akan dikirim ke Node-RED 1 second. Jadi ini memang requestnya bisa macam-macam ya, mau 1 menit kah, mau 1 milisecond kah, bisa. Tapi kita requestnya 1 second aja, 1 detik sekali dia akan update. Makanya namanya subscribe. Jadi di sini di time inject time ini, di inject not inject ini, kita hanya inject sekali aja, inject one, begitu nggak ada repeat lagi udah. Karena setelah kita udah berhasil inject, maka nanti data-data yang baru itu automatically dikirim oleh si OPCUA ini. Setelah kita terima data, maka mau nggak mau kita harus konversi nih. Nah ini yang serunya si OPC ini, karena datanya semuanya tipenya 32 bit, datanya double atau float, maka mau tidak mau kita harus melakukan satu konversi. Konversinya pertama-tama kita akan bikin dulu array buffer sebanyak 4 blok ya. Lalu kita bikin integer data untuk mengisi data unsigned integer 16 array. Lalu yang kedua kita bikin float 32 array yang dasarnya dari array buffer ini. Jadi kita bikin array buffer. Array buffer itu untuk apa? Untuk menyimpan data integer array ini. Jadi tipenya int data. Nah kita lihat ya. Jadi nanti si topik ini ya, kan ada 2 nih. Maka ketika dia dapat, maka dipisahin nih, yang jadi 0 nih. Jadi dimasukin ke float array dulu. Jadi hasil daripada data yang oleh proses itu kita masukin ke float 32 array. Supaya apa? Supaya bisa dipecahin. Jadi integer 1 dan 0. Karena kenapa dipisahin? Karena kita buat write. Tuh. Buat write kita butuh ini kalau kita ngomong Modbus itu terdiri dari register, satu register isinya 16 integer 16 bit. Sedangkan data yang dikirim oleh OPCUA merupakan tipikalnya ada double ya. Maka mau tidak mau kita proses pemecahannya seperti ini. Topic name lalu payloadnya. Jadi kita menjadi 2 array. Nah, lalu baru setelah dipecah-pecahin baru kita kirim ke IoT server. Nah, hasilnya bisa kelihatan di sini ya, kalau kita lihat. Maka kalau kita lihat di HiNet-nya, di sini kita bisa lihat nih hasil poolingnya. Ya, otomatis update terus. Contohnya yang kita cek dulu ya. Yang integer kita stop dulu ya. Kita lihat dari 0 integer 16 bit. Maka yang integer bisa kelihatan tuh 4, 5, 6, 8. Ya, terus dia melakukan update. Atau kita lihat yang tipikal yang datanya float. Dari mulai ada 10 ya. 10. Kita lihat. Nah, ini update terus. Terus yang tadi kita yang dari address 30 ya, yang buat OPCUA. Kita bisa lihat nih yang OPCUA. Nah, ini datanya. Ya, ini data yang diupdate 1 menit sekali. Sekarang kita akan coba untuk proses OPCUA ini kita geber jadi 500 microsecond ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau yang OPCUA ini nanti kita coba geber 500 microsecond. Artinya milisecond. Jadi 1 detik 2 kali. Maka kita bisa lihat aktif ya. Maka kita bisa lihat di IoT servernya nih seperti apa. Nah, tuh, dia lebih kencang.
Ya memang ini mesti pakai, kita ngeliatnya mesti yang lain ya. Artinya kalau di sini memang refresh rate-nya ya satu. Tapi ini lebih cepat lah. Lebih cepat datanya itu ya. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya di sini. Jadi kalau yang si OPC ini, kalau yang OPC kita panggilnya subscribe. Artinya setiap ada data, perubahan data, dia akan mengupdate ke sini, lalu kita posting. Kita kembalikan ke 1 second. Nah, kurang lebih seperti inilah yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita membangun sebuah IoT gateway ya. Jadi dengan adanya aplikasi seperti ini, kita bisa membangun IoT gateway. Jadi dari mulai kita punya alat, pasang node-RED, suruh baca ke Modbus atau EPC, lalu ditransfer ke Hana IoT server. Tujuannya apa? Ya untuk remote monitoring, untuk preventive maintenance, untuk optimization dan building automation. Karena data yang dikirim ini pasti nanti dibuat disimpan di database, ya kan? Buat remote monitoring yang kemarin sudah saya jelaskan, untuk optimisasi produksi mungkin, karena udah jadi database ya. Nah, untuk kebutuhan industrial IoT gateway pakai node-RED ini kita hanya butuh 5 nodes ya. Dari palette common kita inject, ada function, lalu kita pakai palette Modbus dan pakai OPC UA. Nah, kalau untuk communication-nya kita harus siapin dulu yang ke serial, dan yang kalau buat yang ke HANET berarti TCP. Sedangkan yang untuk OPC sederhana, cuman ribetnya OPC itu datanya float, double. Maka mau tidak mau kita harus melakukan proses pemecahan dengan cara data yang didapat dari OPC kita masukin sebagai float 32 array supaya bisa dipecah menjadi integer data. Cara mencahnya gampang sekali, tinggal 1 0. Udah otomatis ketika kita menginisiasikan FL data ini dengan data dari OPC, maka sudah pasti si program ini dengan pinternya udah memecahin datanya. Sehingga kita tinggal bikin seperti ini. Nah, ini gitu aja sih ya. Jadi di sini memang ada, mungkin kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, di sini dipecahin jadi 7 ya. 7 ya. Jadi kalau untuk mengirim data 7 itu ya masih 1, 2, 3, 4. Jadi kita kayak array gitu loh. Nah, kayak array. Nanti dia otomatis nih, kalau yang 1 nih message topik 1, ini message topik 2, 3, nggak bakal kebalik-balik lah. Karena kan sesuai dengan urutan daripada array ini. Sehingga di sininya ya tinggal kirim aja sih semua. Kirim ke address 30 sebanyak 2 unit. Ini kirim address ke 32 sebanyak 2 unit. Ingat ini write berarti pakai 16. Kalau yang digit straight input pakai 15. Kalau ini, jadi kalau write ini nggak mandang integer atau enggak ya, nggak ada ketentuan oh ini integer, enggak. Yang pasti kalau float itu karena datanya float kita pakai 2. Nah, kalau ini 28 ya karena kan kita mintanya 28. Nah, ini kelebihan daripada Modbus ya. Dengan sistem Modbus kita bisa sangat cepat. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan atas apa yang saya bisa berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.